belum terlalu paham tentang bagaimana royalti itu. Kita juga kurang ikuti di pemerintah, tapi kalau seandainya itu terjadi pasti orang kan bingung apakah orang bayar apa per bulan, terus bayarnya bagaimana, terus kedai kopi atau kopi dan musik itu kan satu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi orang juga datang ke kedai pasti sambil dengar playlist, apalagi kayak masing-masing kedai kopi itu dia punya ciri khas selain tempat atau dia punya desain bangunan, pasti dia punya playlist beda-beda di setiap kedai kopi. Jadi kalau itu terjadi kita rasa pasti sebagai owner itu akan berat karena ada pengeluaran yang harus kasih keluar lagi. Tapi dalam sisi aturan ini atau sistem ini penarikan pajak di setiap kafe dalam pemutaran musik atau instrumen ini, bagi Ngoni selaku pemilik kafe di Kota Ternate juga, apakah menerima atau masih aturan pemerintah ini bagaimana menurut Ngoni? Apakah nanti? Ya, kalau menerima sudah pasti itu menolak sih, karena itu belum tahu dia arahnya kemana, penjelasannya juga belum tahu bagaimana. Terus banyak juga yang kita dengar walaupun kita belum terlalu pahami, tapi banyak kan musisi kayak menolak gitu. Bahkan ada yang suruh kasih gratis putar dong lagu gitu musisi lokal. Bayangkan bukan cuma musik, tapi instrumen, banyak instrumen sampai setingkat bunyi-bunyi kayak suara binatang terkait dengan bunyi-bunyi burung pun. Iya, bunyi burung pun katanya nanti juga kalau memang kafe itu memutar, itu juga akan ditagih pajak royaltinya. Karena diduga itu milik, ada hak cipta orang gitu. Terus kita agak kurang masuk akal ya, ada orang di dunia ini yang kayaknya sengaja putar suara burung di playlist untuk kasih dengar orang pelanggan atau apa gitu, kecuali gitu. Binatang itu binatang hidup gitu. Tapi kalau sampai di situ berarti ada yang aneh, ada yang salah. Harus orang. Khususnya mungkin kita harus baca-baca lagi kepada pikiran aturan. Tapi bagi Ngoni selaku pemilik kafe untuk penarikan nanti program ini atau dia jalan, bagi Ngoni itu apakah bisa mempengaruhi Ngoni misalnya kalau dia jalan nih, sehari dua misal contoh, dia jalan terus pemerintah pusat mengiakan untuk pemerintah daerah untuk melalui kecamatan maupun atau dinas teknis yang mengurusi pajak menagih, itu kira-kira kesanggupan Ngoni macam tiba-tiba besok atau lusa gitu. Kalau kita pribadi sudah pasti tak ingin ada pajak itu, tapi kalau seandainya memang dia terjadi dan semua harus bayar, ya terus sebagai warga negara pasti akan cuma bisa ikut sih, cuma bisa ikut sesuai dengan dong arahkan. Tapi kalau bisa tuh protes biarnya tak terjadi pun protes. Ada mungkin saran hal ini mungkin disosialisasi dulu, ada rapat bersama di tingkat pemerintah untuk memanggil ini kan pemilik kafe di Kota Ternate kan sudah menjadi sektor UMKM lokal di Kota Ternate. Apakah hal ini secara resmi harus dipanggil rapat dulu, memberikan informasi yang pasti yang jelas bahwa nanti akan ada penerapan aturan-aturan ini dari pusat ke daerah? Apakah harus begitu dulu atau bagaimana menurut? Ya kalau memang harus kayak gitu sih kita rasa juga oke, cuma maksudnya ini dari musisinya dulu. Kalau misalnya musisinya juga sendiri menolak kan, buat apa orang bikin peraturan itu gitu. Karena menguntungkan buat siapa gitu. Sedangkan orang yang bilang tadi UMKM sudah pasti usaha kecil ditambah lagi dengan ada beban kayak gitu kan, orang kan punya modal yang terbatas karena besar-besar juga kan usaha ini. Jadi kalau ada pengeluaran tambahan kita rasa makin pusing sih pengusaha. Tapi kalau memang harus ya berarti kemungkinan terbesar ya orang kita tak putar lagi. Kasih.